warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asbiullah. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Renaldi Adrian S, Ali Pratama, Ilhamul Muhaimin, dan Muhammad Hasan. Di sini kami akan membuat konten YouTube untuk memenuhi tugas PPL daring yang berjudul Industri Sistem Pengelolaan dan Manajemen Home Industri Pabrik Tempe di Sipa 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Baiklah, mari kita simak videonya. Benar. Kami dari UNSR Jambi. Perkenalkan, nama saya Ilhamul Muhaimin dari UNSR Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan jurusan Ekonomi Syariah. Dan kawan saya yang memperkenalkan diri juga. Memang nama saya Ali Pratama dari Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, selanjutnya kami ingin mewawancarai Abang mengenai profil perusahaan Abang. Oke, baik. Ini pabrik ini berdirinya tahun berapa, Bang? Kalau pabrik ini berdirinya itu awal banget ya, itu 2001 mulai berdiri sama produksinya. Tapi kalau misalkan untuk produksi awal banget, bukan di pabrik ini atau mulai usahanya itu dari tahun 96 ya. 96 tuh udah langsung di sini apa di tempat Di lain? tempat lain. Nah, kalau dulu itu masih itu ngikut sama kakek. Jadi ini udah mulai dari 2001 tadi itu udah produksi mandiri di tempat ini seperti itu. Jadi pendiri awalnya itu siapa? Kalau pendiri pabrik ini itu bapak saya, itu Bapak Abu Hoir. Berarti ini usaha keturunan gitu. Ya, sebenarnya ini masih dipegang sama bapak saya sih, cuman sayanya yang kerja gitu. Oh, lanjut Bang. Nggak ngelola sih, cuman pemasaran segala macam bapak, terus yang produksinya bagian saya. Kebetulan bapaknya lagi istirahat, soalnya tadi malam kan distribusi tempenya gitu. Baiklah. Oke. Ini Bang mau nanya perkenalan produknya. Ya. Kalau bahan dasar produk tempe ini yang asal Kalau asalnya ya bahan dasar Iya, bahan itu dasar. kacang kedelai. selain itu Kalau untuk tempe sendiri itu khususnya pakai kacang kedelai seperti itu. Oh ya, kacang kedelainya itu tanam sendiri apa ada impor dari orang suppliernya. Oke. Kalau misalkan barangnya ini atau bahannya ini saya dapatnya dari supplier. Kebetulan itu keluarga juga sih. Nah, kacang itu kalau saya lihat dari bungkusnya tuh dari Amerika gitu. Impor. Gitu sih. dari Amerika? Dari luar negeri berarti Bang. Dari luar negeri. Tidak dari Indonesia gitu. Ya, kalau di Indonesia nya ada lah kan lokal, kedelai lokal, cuman yo kualitasnya itulah bisa dibandingin lah, agak lumayan jauh gitu. Jadi pakai yang luar baik. Baiklah, dan selanjutnya Bang, bagaimana pekerjaan mengelola produk tempe ini Bang. Mengelola produk atau pembuatannya? Ya, pembuatan Pembuatan. Cara pembuatan. Cara pembuatannya sendiri itu kan dari awal, proses awalnya itu direbus terlebih dahulu. Nah, seperti jam sekarang ini kan kayak dari jam berapa itu? Jam 3 sampai nanti malam jam 7 atau jam 8 itu proses perebusan. Jadi kami sendiri itu perharinya merebus sekitar 200 kilo. 200 kilogram. karyawannya berapa di sini? Kalau karyawan itu nggak ada ya, soalnya yang kerja anak sendiri. Anak sendiri Ya. Oh. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung, saya kerja, kakak saya kerja, ibu saya kerja, bapak saya kerja,
sama adiknya bapak 5 lah gitu. Tapi kalau misalkan untuk dibilang karyawan kayak nggak ada gitu kan anak-anaknya sendiri gitu yang kerja. Ini kalau boleh tahu nih bang, kalau buat tempe nih bang, ini buatnya nih skala besar bang. Kalau gimana ya 200 kilo itu udah dibilang sedang sih kalau saya bilang. Tidak besar-besar. Tidak terlalu besar, soalnya ada keluarga juga yang di belakang Lipo itu Ya. itu produksinya jauh lebih besar, itu hampir 1 ton sehari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas PB, UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Perkenalkan bang, nama saya Rainaldi Ardian Saputra. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik bang, kami akan bertanya tentang pemasaran produk tempe ini ya. Produk tempe ini pemasarannya tujuannya kemana? Oke, baiklah. Untuk pemasarannya sendiri itu banyak ya kalau untuk tempe ini. Yang pertama itu awal-awal itu kami pemasarannya itu hanya ke pasar langsung dulu. Nah, kemudian agak dibesarkan lagi itu masuk ke pasar keluarga, kemudian pasar PAC juga masuk. Kemudian tahun 2000 berapa ya 13 atau 2000 berapa, nah itu baru masuk kami ke Jantos, Krona sama Propimat yang ada di Undalu. Kalau di daerah misalnya kayak Kabupaten Tanjung Barat, Tepok, Bungo itu Nah, ada. kalau itu kami itu baru di Kota Jambi. Kota Jambi. Sama Jalurko itu kan Propimat gitu. Seperti itu sih kalau pemasaran sendiri. Kalau keuntungan dari pemasaran itu biasanya berapa bang? Kalau keuntungan sendiri ya estimasi itu perharinya bisa juga 2,5 juta. saran itu. Tapi itu belum dihitung apa ya, estimasi untung bersihnya segitu sih. Untuk pemasarannya berapa banyak bang biasanya? Pemasaran apanya tempenya? Ya. Kalau tempenya itu berapa banyak ya? Tadi saya bilang kan ada yang tempe plastiknya itu 200 potong, kalau yang tempe daunnya kisaran 300 potong. Dan selama pemasarannya itu ada kerugian nggak? Misalnya dalam Ada. misalnya rugi dalam faktor penjualan atau apa? Oke. Jadi kalau kerugian kan tidak bisa dihindari ya. Iya. Jadi itu tiap hari itu kami bikinnya kayak produksi tetap seperti itu. Biasanya misalkan pelanggan A, B, C, D pemesanan tiap hari itu segini. Jadi kami bikin sesuai apa yang dia pesan sebelumnya. Kan biasanya seperti itu kan. Nah, terkadang kalau misalkan pelanggannya ini tiba-tiba kadang kayak ada yang nggak jualan atau apa, seperti ngambilnya sedikit tiba-tiba nggak drop kan. Nah itu biasanya itu ada kerugian yang cukup besar. Jadi seperti contohnya kemarin, nah itu ada ada sisa tempenya itu sekitar 84 hampir 80 batang 80 potong. Jadi kita kayak rugi 500.000 per hari. Lumayan kan ya, jadi itu ruginya dari orang-orang yang pelanggan yang apa ya tiba-tiba mintanya sedikit seperti itu, yang biasanya mintanya banyak tiba-tiba cuman 10 lah atau sedikit 15 lah seperti itu. Kayak Jantos juga itu sering apa ya ngambilnya tiba-tiba dikit tiba-tiba banyak seperti itu. Kalau dalam segi keuntungannya bang, misalnya kayak Jantos itu kan itu buah besar Jambi Iya. kan, itu kayak mana dia ambil? Kalau kami sendiri itu ya, kami misalkan tempe yang harga 5.000, kami itu modalnya 4.000 sampai 4,5 seperti itu. Jadi kayak cuma ngambil untung per potong itu cuma 500 atau 1.000. Nah di Jantosnya sendiri itu dijual harga 6.000 gitu. Jadi enakan dia gitu. Keuntungannya. Nah, kami jual ke dia 5.000. Kami jual harga pasaran biasa lah, nggak dinaikin walaupun masuknya ke Jantos atau ke Mangunkusan. Itu sih kalau
apa namanya kerugian itu biasa lah, tiap hari itu terjadi. Jadi misal nggak habis tempenya atau tekenyah gitu baik, itu biasanya dibagiin kadang ke apa namanya ibu-ibu yang kadang apa bersih di jalan atau yang ada di TPS sekitaran sini, kadang ke juga apa namanya panti asuhan gitu sih. Itu biasanya konsumen tuh membeli produk per potongnya itu berapa loh? Potong tempe. Kalau biasanya itu orang itu macam-macam yang belinya. Kalau untuk tempe kita sendiri kan berbagai macam harga. Jadi itu mulai ada yang harga yang plastik ya, itu harga 2,5, ada 4.000, ada terus ada yang 5.000, ada yang 6.000 juga. Nah, kalau biasanya itu ada orang yang beli kadang itu cuma 5, 4, 10. Kalau misalkan yang banyak itu biasa yang distribusi ke pasar. Nah, kalau yang pasar itu kan yang beli pedagang-pedagang gitu kan, yang beli pedagang yang untuk dijual lagi. Kadang dia beli itu sampai 50 potong. Kalau untuk yang membeli banyak itu apakah ada potongan harga loh di sini? Kalau kita kan ngasihnya harga tetap lah gitu. Cuman dianya kan jualnya lebih mahal lagi. Kayak yang di pasar keluarga itu kita jual harga biasa, mereka jual dinaikin 1.000 atau 2.000 lumayan lah. Kayak misalkan kemarin lagi daging lagi mahal atau segala macam, yang dikejar kan tempe. Nah, ada orang yang sampai 100 atau 150 hampir. Jadi kan lumayan banget dia jualnya. Yang lain tuh udah nggak ada tempe-nya, udah habis semua, dia cuma nambah. Jadi jualnya 7.000 dari harga 5.000. Nyari untung sendiri ya. Pedagang biasa. Seperti itu. Melihat pasar juga. Kadang banyak, kadang dikit. Paling banyak yaitu jantos kadang sih. Ini bang, coba boleh kami melihat ke lokasi langsung? Oh, boleh, dengan senang hati, silakan. Kita lewat depan ya. Iya. Lancar ya kegiatan perkuliahannya. Amin.